Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Back with me again, Muaz Amjad. So for today, we are going to learn about narrative text that which is short story atau biasa dikenal cerita pendek. So for the table of contents or daftar isinya, untuk pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian, what is narrative text? And then language features of narrative text, what is short story, structure of short story, types of short story, and the last short story elements. Okay, let me introduce myself. My name is Mat Samjat. You can call me Bro Muas. I'm a student from IAIN Parepare in English department. My favorite activities is playing badminton and swimming. My favorite subject is English and geography. My favorite place is in my room and sightseeing Mount View. Next, what is narrative text? So, narrative text. A narrative text is an imaginative story to entertain people. The narration refers to the way of telling the story in a form of sequence or as a series of actions carried out by the characters, and that allows the reader to imagine the situation. So, teks naratif itu adalah cerita imajinatif untuk menghibur orang. Narasi mengacu pada cara bercerita, berupa urutan atau rangkaian tindakan yang dilakukan oleh para tokoh dan yang memungkinkan pembaca untuk membayangkan situasinya. Stories, character, and places can be real, imaginary, or fact-based. The narrator of the story may or may not be the author himself, and is the one who tells the story to the reader using any of the three grammatical persons, the first person, the second, or the third. Cerita, karakter dan tempat bisa nyata, imaginer atau berdasarkan fakta. Narator cerita mungkin atau mungkin bukan penulis itu sendiri dan merupakan orang yang menceritakan kisah itu kepada pembaca menggunakan salah satu dari tiga orang tata bahasa. Orang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kita lanjut ke language features. Jadi untuk unsur kebahasannya terdapat past tense, adverb of time, time junctions, specific character, action verb, and direct speech. So first of all, we are going to learn about the past tense. Jadi yang digunakan di unsur kebahasan pada naratif teks itu menggunakan uh, tense bentuk kedua yang atau bisa dikenal sebagai bentuk kelampaunya. Kemudian ia menggunakan adverb of time atau uh, urutan kejadian atau jalan ceritanya yang biasa kita sebut sebagai alurnya. Dia menggunakan keterangan waktu. Contohnya seperti once upon a time, one day, this time, and until one day. And next for the time conjunction, di kata time conjunction atau kata hubung waktu ini umumnya digunakan dalam teks narasi seperti when, until, after, before, as soon as, since, while, and once. Next, direct speech. Direct speech adalah ucapan langsung yang diutarakan oleh seseorang dalam cerita. Jadi, seakan-akan pembaca bisa merasakan suasana seperti pada cerita tersebut. Contohnya seperti direct speech di atas pasti yang like this one looks nothing like his brother and sister. One of them sneered. Jadi itu adalah contoh kalimat tadi. Okay, next. Okay, we are moving to what is short story. Short story is a story that is written shorter than a novel and longer than a fable. Short story focus on a bigger or smaller problem and focus on building strong feelings from the reader. Jadi cerita pendek itu adalah cerita yang ditulis lebih pendek dari novel
dan lebih panjang dari dongeng. Jadi cerpen itu berada di tengah-tengah antara novel dan dongeng, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek juga. Cerpen itu fokus pada masalah yang lebih besar atau lebih kecil dan fokus membangun perasaan yang kuat dari pembaca. Structure of short story. Abstrak. Jadi abstrak itu merupakan ringkasan atau inti cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa. Abstrak bersifat opsional, artinya sebuah teks cerpen boleh tidak memakai abstrak juga. Lanjut, orientation. Orientasi ini adalah struktur yang berisi pengenalan latar cerita yang berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan cerpen. Complication atau komplikasi berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat pada struktur ini. Jadi pada struktur ini juga Anda menempatkan karakter atau watak perilaku cerita karena beberapa kerumitan mulai bermunculan. Evaluation atau evaluasi adalah struktur konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks, mulai mendapatkan pemecahannya atau penyelesaiannya. Resolution atau resolusi, pada struktur ini pengarang mengungkapkan solusi yang dialami tokoh. And then the last coda or conclusion merupakan nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik dari suatu teks oleh pembacanya. Okay, next. Types of short story. Ada tiga macam cerita pendek. Yang pertama, mini short story atau cerpen kecil. Cerpen dengan hitungan kata antara 750 sampai 1000 kata. Yang kedua, ideal cerpen. Cerpen yang menggunakan kisaran 3000 kata atau 4000 kata. Yang terakhir, long short story atau cerpen panjang yang kisaran katanya menggunakan 10.000 kata maksimal. Oke, lanjut. Kita di short story element. Jadi unsur-unsur cerpen yaitu yang pertama, karakteristik atau karakter para tokoh yang ada di dalam cerpen tersebut. Jadi penjelasannya, tokoh menunjuk pada orangnya, pelaku cerita, sedangkan watak, perwatakan atau karakter menunjukkan pada sifat dan sikap para tokoh yang menggambarkan kualitas pribadi seseorang tokoh. Jadi dalam unsur cerpen itu kita harus mengenali terlebih dahulu karakteristik dari para tokoh tersebut. Kemudian kita lanjut ke settings. Jadi settings itu atau biasa kita kenal sebagai latar. Latar dalam sebuah cerita ini menunjuk pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Latar memberikan pijakan cerita secara konkret atau nyata dan jelas. Oke, lanjut. Alur atau plot. Alur itu adalah urutan peristiwa yang berdasarkan hukum sebab akibat. Alur tidak hanya mengemukakan apa yang terjadi, akan tetapi menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Oke, kita lanjut ke 4, yaitu point of view atau sudut pandang, yaitu visi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam cerita. Untuk mengetahui sudut pandang, kita dapat mengajukan pertanyaan kepada siapakah yang menceritakan kisah tersebut. Ada beberapa macam sudut pandang, diantaranya sudut pandang orang yang pertama, dan peninjau, dan juga sudut pandang campuran. Kemudian, language style atau gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas penyusunan dan penyampaian dalam bentuk tulisan dan lisan. Ruang lingkup dalam tulisan meliputi penggunaan kalimat, pemilihan diksi, penggunaan majas, dan penyematan kata. Lanjut, theme atau tema. Tema adalah persoalan pokok dalam sebuah cerita. Tema disebut juga sebagai ide dalam cerita tersebut.
tema dapat berwujud pengamatan pengarang terhadap berbagai peristiwa dalam kehidupan ini. Yang terakhir itu mandate atau amanat. Melalui amanat ini, pengarang dapat menyampaikan sesuatu, baik hal yang bersifat positif maupun negatif. Dengan kata lain, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang berupa pemecahan masalah atau jalan keluar terhadap persoalan yang ada dalam cerita tersebut. Okay, maybe that's all. Thank you. Sorry if there are any mistaken from my words. Uh, Thank you for listening, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.